akan mulai tanya-tanya dulu sih ke narasumber yang pertama, Kak Zaki. Fatika mau tanya tentang perjalanan Kak Zaki menuju sekolah kedinasan dan juga kita mau minta Kak Zaki untuk sharing gimana sih kehidupan di kampus kedinasan. Oke, Kak Zaki kan ini dari STMKG ya? Benar ya, Iya. Watika. Nah, bicara tentang STMKG nih, kenapa? Why? Kenapa Kak Zaki pengen ke STMKG? Memang dari dulu pengen ke STMKG atau eh, waktu searching-searching kedinasan nemuin STMKG langsung tertarik atau gimana nih? Boleh di-sharing ke teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Kak Fatika atas pertanyaannya. Pertanyaannya, kenapa saya memilih STMKG gitu? Nah, teman-teman sekalian, to be honest, saya tuh nggak mau sekolah kedinasan pada awalnya, teman-teman. Waktu SMA, SMP itu nggak pernah terpikirkan oleh benak saya mau masuk STMKG itu nggak pernah terpikirkan. Dari SMA maunya kuliah. Kalau nggak UI, UTI, ITB, UGM ya kayak gitu ya, anak-anak SMA. Nah, tapi saya sadar waktu SMA saya tuh diisi oleh banyak sekali kegiatan. Seperti yang Kak Fatika bilang tadi, saya sangat suka berolahraga, teman-teman. Dari SD, SMP, sampai SMA, saya itu atlet tenis meja. Sangat jarang sekali ya, atlet tenis meja dari SD, bayangin. Lalu kebetulan saya hobi sekali olahraga, saya juga bermain futsal, saya bermain basket, voli, dan hampir semua olahraga saya em, suka kayak gitu. Dan kebetulan di SMA, saya juga dititipkan amanah sebagai ketua MPK, ketua Majelis Permusyawaratan Kelas, pimpinan legislatifnya seperti itu, teman-teman. Saya yakin di sekolah teman-teman ada juga. Jadi di SMA saya itu sibuk sekali, sehingga saya butuh opsi terakhir. Kalau saya tidak lulus kuliah, kira-kira saya mau kemana ya kayak gitu. Kebetulan saya ada adik di bawah saya 1 tahun, Bang Gulo. Sekarang dia kuliah di PKN STAN kebetulan. Nah, saya pikir kalau saya nggak lulus waktu itu SBMPTN, saya tidak mau nih satu angkatan sama adik saya. Kayaknya di kelas kalau satu angkatan sama adik itu, kalau saya pribadi agak-agak malu ya, teman-teman. Jadi saya pikirkan opsi terakhir yang not bad ya, meskipun bukan keinginan saya sepenuhnya, tapi saya suka juga. Nah, saya coba cari-cari nih sekolah kedinasan yang cocok dengan saya. Waktu SMA saya tuh sering berpikir, ada nggak ya sekolah yang dia fokus di akademis, kita dituntut untuk mengembangkan kemampuan bernalar kita, kemampuan kritis kita, tapi kita masih bisa nih mengembangkan minat dan bakat kita, kayak olahraga. Saya juga suka gym, saya suka berorganisasi gitu. Setelah saya searching, saya ingat sekali, saya cek sekolah kedinasan yang ada di Indonesia, dan satu-satunya yang meng-highlight sekolahnya ada gym, itu STMKG, Kak Fatika. Saya ingat sekali ketika saya lihat STMKG itu ada gym, Bang Gulo, saya nggak pikir panjang lagi. Langsung saya cek STMKG itu apa, ini sekolah apa ya, kenapa dia ada gym, pola pendidikannya seperti apa, dan lain sebagainya. Dan akhirnya pada saat itu saya memutuskan STMKG sebagai last option saya. Kalau nggak masuk SBMPTN, nggak keterima SNMPTN, saya masuk STMKG. Dan ternyata benar, nggak masuk SBMPTN ya gitu. Keterima di pilihan kedua doang, teman-teman sekalian. Waktu itu saya sempat kuliah, saya sempat kuliah 1 bulan sampai 2 bulan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Di UPN Jogja waktu itu jurusan Teknik Informatika. Namun karena beberapa alasan saya ngerasa kurang cocok berkuliah di sana, sehingga saya putuskan masuk STMKG karena kebetulan waktu itu keterima juga di STMKG. Dan ternyata teman-teman, setelah saya masuk STMKG dan keterima, saya ngerasa STMKG itu sangat cocok ya. STMKG itu sweet me gitu, sangat cocok dengan saya. Kenapa? Karena dia fokus di akademis, tapi saya juga bisa mengembangkan hobi saya yang sangat banyak ini gitu. Nah, maka dari itu, kalau teman-teman lihat di salindianya, saya meng-highlight caption, you may not always end up where you thought you were going, but you will always end up where you are meant to be. Saya pikir, kalau dulu saya keterimanya di UI, ITB, UGM, mungkin saya bisa masuk, tapi saya nggak bisa shining gitu ya. Saya nggak bisa struggle menjadi seseorang ya. Mungkin saya jadi mahasiswa UI yang biasa-biasa aja, mahasiswa ITB yang biasa-biasa aja. Nah, tapi karena di STMKG ya,
di mana semua aspek itu dilihat, akademis, hobi, olahraga, organisasi, public speaking, dan lain sebagainya. Sehingga saya bisa sedikit lebih bersinar dibandingkan teman-teman saya, dan sekarang bisa sharing nih sama teman-teman di webinar tim Akademi Jadi PNS. Gitu. Jadi kalau ditanya kenapa STMKG, ya teman-teman bisa simpulkan sendiri. Kalau saya sih menyimpulkannya karena itu rencana Tuhan ya, God plans ya gitu. Mungkin itu saya kembalikan lagi ke Fatika. Oke, jadi kalau Kak Zaki bilang last option ya Kak Zaki ya, karena ada gymnya, terus langsung didaftarin. Boleh nih jadi contoh buat teman-teman semuanya. Nah, Kak Zaki kan tadi bilangnya kan sebenarnya pengennya ke PTN kan. Terus cari last option, kedinasan yang ada gymnya. Ketemulah si STMKG ini. Nah, pertanyaannya sampai sejauh ini Kak Zaki menjalankan pendidikan di STMKG menyesal nggak Kak? Dan apa? Kenapa tidak menyesal? Why? Oke, siap Kak. Makasih atas pertanyaannya. Anyway, terima kasih banyak nih adik-adik. Udah banyak yang on cam ya. Mudah-mudahan semangatnya dijaga terus sampai akhir. Pertanyaannya apakah saya menyesal atau enggak? Sangat-sangat tidak, Kak. Ternyata ketika saya jalankan kehidupan di perguruan tinggi kedinasan, itu sangat ideal untuk saya, Kak ya. Jadi sistemnya itu menuntut kita untuk menjadi pribadi yang ideal. Saya yakin Bang Daniel, Bang Arya, dan teman-teman yang sekolah di PTK juga ngerasain hal itu. Karena ada beberapa aturan dan budaya yang harus kita laksanakan gitu. Kita nggak sebebas itu. Jadi kita tuh ada sistem kontrol ya Kak. Yang aku pikir itu sangat baik untuk diri kita, untuk kita mengembangkan diri kita. Kayak gitu Kak. Oke, jadi tidak ya, karena menurut Kak Zaki ini sangat suitable ya untuk Kak Zaki, dan tentunya kontrol yang ada di sekolah kedinasan ini membuat Kak Zaki menjadi orang yang lebih baik gitu kan pastinya Kak. Selanjutnya kita mau tanya nih, gimana nih persiapan Kak Zaki untuk apa ya, dulu mungkin pas kedinasan dan juga akhirnya lolos diterima di STMKG, mungkin buat cerita-cerita hal-hal yang menarik kali ya di proses tersebut, mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang ada di sini. Oke, terima kasih Kak Fatika. Nah ini, teman-teman, kalau dilihat salin dia presentasi saya, long story short, saya ini sangat aktif. Coba deh lihat saya olahraga, saya suka musik, saya berorganisasi gitu. Dan dulu alhamdulillah di kelas juga menjadi juara kelas. Jadi sangat aktif dan ambisius orangnya seperti itu. Nah, karena sangat aktif tadi, tidak terasa waktu itu 3 bulan lagi UTBK teman-teman. Dan saya belum belajar sama sekali, sibuk ngurusin sekolah waktu itu, sibuk ngurusin SMA karena jadi ketua MPK. Nah, karena saya ngerasa udah telat, karena waktunya tinggal 3 bulan lagi, waktu itu saya cepat-cepat untuk mencari bimbel, baik itu online maupun offline. Ini saya nggak promosi ya, tapi benar saya langsung cepet-cepet cari bimbel online ataupun offline. Ya, akhirnya saya daftar dua-duanya teman-teman, bimbel online dan offline. Untuk persiapan apa? Persiapan UTBK, SBMPTN. Kenapa? Karena seperti yang saya mention di awal tadi, bahwa saya ingin masuk universitas-universitas favorit yang ada di Indonesia, dan saya tahu persiapannya itu nggak boleh main-main, karena ada banyak orang-orang yang udah persiapan dari kelas 1 SMA teman-teman, bahkan dari kelas 3 SMP, yang saya terlihat sangat sombong ya ketika saya PD baru belajar 3 bulan dan bisa merasa masuk. Jadi saya langsung mencari bimbel online dan offline gitu. Jika cerita saya belajar banget. Saya ingat waktu itu sosial media saya itu homepage-nya belajar semua. Instagram saya itu sosial media belajar semua, soal-soal UTBK kayak gitu ya, soal-soal kedinasan. Terus di YouTube saya juga playlistnya playlist belajar semua. Dan waktu itu jujur saya udah kenal juga jadi kedinasan. Sempat beberapa kali juga nonton waktu itu jadi PNS platformnya. Nah, ketika waktu itu pada saat UTBK, saya ngerasa nggak aman nih Kak Fatika. Saya ngerasa kayak, wah ini susah banget soalnya. Waktu itu saya ngerjainnya lagi puasa pada zaman saya, dan saya ingat sekali saya ingin muntah. Jadi saya kayak, wah ini nggak aman. Langsung saya ingat bahwa saya pernah daftar sekolah kedinasan SMKG, dan pada saat itu saya belajar SMKG, belajar soal-soal SKD waktu itu. Ingat banget waktunya tinggal 1 bulan lagi. Saya kejar terus belajar SKD.
dan ternyata lolos SKD. Dan kebetulan banget karena saya belajarnya keras untuk persiapan UTBK, waktu itu saya peringkat 1 untuk wilayah Sumatera Selatan SKD. Lalu lanjut lagi, seleksi SKB, kalau STMKG itu seleksi matematika, fisika, sama bahasa Inggris. Nah, kebetulan nilainya nggak tinggi-tinggi banget, tapi nggak rendah juga. Jadi lolos SKB juga. Lalu seleksi SMKG itu ada 2 lagi, wawancara sama fisik. Nah, wawancara sama fisik ini, saya latihannya udah dari SD, Kak Fatika. Fisik saya dari SD udah main futsal, udah main tenis meja, apalagi yang mau dites, kalau mau lari 12 kilo, sekarang pun saya siap gitu. Karena setiap hari fisiknya dilatih kayak gitu kan. Terus sama wawancara dari SMP, SMA saya itu aktif di organisasi sekolah, OSIS, MPK dan lain sebagainya. Jadi sedikit banyak saya bisa lah public speaking. Meskipun nggak sejago Kak Fatika tadi ya, kalau Kak Fatika udah high level gitu public speakingnya. Nah jadi untuk wawancara sama olahraga, saya udah siap banget nih. Nah makanya pada saatnya saya ngerasa kenapa saya kayak dimudahin aja gitu ya, sampai akhirnya saya mendapatkan kesimpulan ini adalah rencana Tuhan. Nah, ada juga caption yang saya highlight di salindia saya, I never choose the path, nor did it choose me, but every step I took led me right to it. Jadi, saya tidak memilih STMKG sebenarnya teman-teman. Pun saya yakin STMKG tidak memilih saya. Tapi apa yang saya lakukan selama ini itu menghantarkan saya ke STMKG. Setidaknya itu yang saya yakin. Gitu Kak Fatika. Oke, luar biasa sekali. Jadi, apa yang dilalui menghantarkan Kak Zaki ini ke SMKG ya. Oke, jadi dengan persiapan yang cukup singkat ya, Kak Zaki ya. Dan bisa lolos SKD peringkat 1, lolos SKB juga. Dan kalau fisiknya, teman-teman bisa dengerin dari paparan Kak Zaki tadi, Kak Zaki emang sudah terlatih ya dari kecil untuk fisik-fisik. Jadi kalau disuruh lari, ya kayaknya hal yang easy peasy lah ya untuk Kak Zaki ya. Nanti teman-teman di sini juga ada yang sudah persiapan fisik nih Kak Zaki ya. Mungkin nanti boleh kita tanya-tanya kali ya nanti waktu pertengahan sharing session nanti. Oke, terima kasih atas paparannya di sesi yang pertama ini. Kita akan lanjut dulu nih ke sesi yang kedua terkait kehidupan di kampus kedinasan nih Kak Zaki. Untuk pertanyaan yang pertama, Kak Fatika mau nanya nih, di STMKG itu lingkungan dan budaya di kampusnya seperti apa sih? Dan menurut Kak Zaki, apa yang membuat STMKG itu berbeda dengan kampus lainnya gitu? Oke, terima kasih Kak Fatika atas pertanyaannya. Em, Menurut saya ya, Kak, dan teman-teman sekalian, semua yang ada di SMKG itu unik. Semua yang ada di SMKG itu berbeda. Saya yakini kalau perjalanan saya di SMKG itu indah untuk dikenang, tapi tidak untuk diulang ya. Ya, sekali lagi saya bilang, indah untuk dikenang, tapi tidak untuk diulang. Nah, kenapa? STMKG itu, teman-teman, pola pendidikannya ketarunaan yang bersifat semi militer ya. Makanya sebenarnya kita mahasiswa, tapi panggilannya taruna. Seperti itu. Nah, artinya apa? Karena pola pendidikannya ketarunaan dan sifatnya semi militer, kedisiplinan kita ya, kerapihan kita, kegagahan kita itu sangat diperhatikan, teman-teman. Nah, tapi di sisi lain, STMKG itu adalah kader BMKG yang sebenarnya nanti akan menjadi pelayan publik, terutama di bidang akademis, di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Maka dari itu, kenapa STMKG-nya sangat unik? Karena dia akan seimbang antara otak kanan dan otak kirinya gitu. Kita dituntut agar bisa berpikir kritis ya, meningkatkan kemampuan penalaran kita. Namun di sisi lain, teman-teman sebagai manusia, sebagai individu, kita harusnya sadar dong, kita udah gede ya. Penting banget penampilan contohnya. Memang penampilan itu bukan yang utama ya, tapi penampilan itu yang pertama kali dilihat sama orang-orang. Ya, jadi kalau misalkan kita pinter banget nih, tapi penampilan kita nggak menarik, orang akan cari yang penampilannya menarik dulu gitu. Jadi kita udah kalah start. Nah, di STMKG itu diperhatikan mulai dari penampilan kita, kedisiplinan kita, kegagahan kita, dan tentu yang paling penting adalah kemampuan berpikir kita, karena nantinya kita akan menjadi akademisi. Nah, maka dari itu, saya kira SMKG ini sekolah kedinasan yang sangat menarik, sangat unik, karena sedikitlah sekolah kedinasan yang seimbang antara akademis dan juga kedisiplinannya. Lalu
Kalau ditanya apa yang unik ya kak ya, di STMKG itu yang pertama, karena kita sifatnya ketarunaan, di lapangan kita harus siap sedia teman-teman. Oke, kita harus disiplin. Ketika dikasih arahan kita harus siap. Tapi di dalam kelas, kita harus berani untuk mengkritisi dosen kita. Di dalam kelas, kita harus bisa berargumentasi. Nah, kalau menurut saya, ini adalah kemewahan ya, yang jarang dimiliki oleh sekolah kedinasan ya, untuk bisa berargumentasi, untuk bisa menyampaikan pendapatnya di muka umum, bahkan di depan dosen gitu. Dan di SMKG itu adalah hal yang biasa. Jadi lingkungan dan budaya demokratis itu sangat tercipta di STMKG. Nah, lalu kita di dalam berorganisasi juga ada eksekutif, legislatif, itu sangat ideal, sangat berimbang. Jadi memainkan perannya masing-masing. Dan menurut saya sebagai mahasiswa, sebagai individu yang diberikan kemewahan dalam berpikir ya, itu adalah privilege yang sangat mahal yang dimiliki oleh STMKG. Karena ada keterbukaan di kampus, saya kira kita jadi happy kuliahnya, Kak Fatika. Enggak tertekan, karena kita bisa menyampaikan unek-unek yang ada di dalam diri kita. Lalu, yang kedua, mungkin dua aja ya, karena terbatas waktu, Kak Fatika. SMKG itu sekarang baru pindah kampus, dan fasilitasnya lengkap banget. Salah satunya saya mention tadi ada gym, ya. Nah, di SMKG itu ada banyak sekali organisasi ya, ekskul ataupun pengembangan minat dan bakat. Nah, ini fasilitasnya di next slide juga ada apa aja kegiatan-kegiatan ketarunaannya dan juga ekskul dan minat bakatnya sehingga kita bisa mengembangkan diri kita itu benar-benar difasilitasi oleh kampus. Nah, makanya saya mengambil judul salin dia saya di slide sebelumnya tadi adalah STMKG itu bisa menciptakan kader yang great mind ya, great body and soul gitu. Jadi pemikirannya luar biasa, badannya luar biasa juga. Kenapa? Karena pagi ya teman-teman, kita tuh udah olahraga jam 5 subuh. Saya suka olahraga, tapi rasa-rasanya saya nggak akan mau olahraga jam 5 subuh. Keluar rumah pagi-pagi olahraga, kayaknya enggak deh. Nah, tapi karena sistem, kita dipaksa untuk ngelakuin hal itu, yang harapannya nanti kita terbiasa. Lalu nanti di malam hari juga, kita dipaksa awalnya untuk melakukan kegiatan kerohanian. Ya, kita ngumpul bareng, kerohanian, dan lain sebagainya. Sehingga saya percaya STMKG itu akan menciptakan kader yang great mind, great body, and great soul. Gitu, Kak Fatika. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Zaki. Jadi uniknya itu bisa balance ya. Oke, Iya, ke benar. akademik oke, dapat, fisik juga dapat. Jadi memang kalau kata Kak Zaki, SMKG ini membentuk great mind, great body, and great soul ya. Iya. Oke, kalau berarti bicara tentang hal yang unik-unik tadi sudah dijelaskan juga ya. Nah, eh kalau Tia sebenarnya mau nanya sih, kan tadi kan katanya pagi-pagi tuh udah olahraga ya. Nah, gimana sih tipsnya untuk survive untuk menjalani kehidupan di kampus SMKG yang kata Kak Zaki itu kan berarti fisiknya lumayan di push ya Kak, maksudnya lumayan dibentuk juga tuh. Nah, gimana menurut Kakak cara survive-nya? Apakah Oke, terima susah? kasih, Kak Fatika. Oke. Kalau dibilang susah atau enggak, menurut saya susah. Kayak saya bilang, ini indah untuk dikenang, tapi kalau disuruh ulang, saya nggak mau deh. Hmm. Saya angkat tangan, gitu. Nah, gimana caranya bisa survive? Terutama, pertama-tama ya, kita tuh pada saat namanya Mada Bintal, masa dasar ospek seperti itu ya, teman-teman. Kita dibentuk mental ya. Jadi, nanti pada saat melaksanakan pendidikan, diharapkan mental kita ini udah dibentuk dan udah siap untuk melaksanakan pendidikan. Nah, cara mau struggle gimana? Saya kira dalam menjalankan kehidupan ya teman-teman, nggak hanya kehidupan di kampus atau tapi juga kehidupan sosial, kita tuh harus mempunyai mental terbuka ya, terbuka dengan sesuatu hal yang baru. Jangan skeptis, jangan ngerasa kita paling benar, enggak ya, kita harus terbuka. Nah, jadi pada saat itu Kak Fatika, saya berusaha untuk membuka diri saya untuk menerima semua aturan dan semua budaya yang ada di kampus STMKG. em, Pada saat itu memang sulit, tapi di pertengahan kita tuh udah ngerasain dampaknya ke diri kita. Oh ternyata bangun pagi itu bagus banget loh. Ternyata bangun jam 5 pagi olahraga itu bagus banget. Karena pada saat nanti kita belajar pukul 7.30, pukul 8, kita itu segar misalkan. Belajarnya jadi lebih fokus. Dan ada banyak hal-hal lain, budaya-budaya lain yang sebenarnya bagus,
tapi diri kita males ya. Namun sistem itu memaksa kita dan itu sangat bagus. Nah, jadi pertama kita harus punya mental keterbukaan, nggak boleh skeptis dengan hal-hal baru. Yang kedua, teman-teman itu sangat perlu dan sangat penting untuk mengetahui potensi diri kita. Teman-teman sukanya apa? Keunggulannya apa? Kira-kira bakal struggle, bakal berkembang di organisasi apa? Nah, di STMKG itu ada banyak sekali ekskul, fasilitas, ya, organisasi yang bisa mengembangkan diri teman-teman. Nah, tinggal teman-teman pilih aja nih apa yang paling cocok. Karena kalau teman-teman milih yang paling cocok, yang teman-teman suka, pasti nanti jalaninnya happy, bahagia. Nah, kalau happy, bahagia, biasanya nanti disiplin. Nah, suatu pekerjaan yang dikerjakan berulang-ulang, yang disiplin ya, saya yakin nanti suatu saat kita pasti jadi sesuatu. Suatu saat kita pasti jago kalau kita disiplin. Tadi kalau saya mengutip perkataan Bang Gulo ya, kenapa Bang Brian bisa nulis 16 jurnal dalam 2 tahun yang itu sangat luar biasa teman-teman. Saya yakin pasti karena Bang Gulo tahu potensi dirinya apa. Dia happy ngejalaninnya, sehingga dia disiplin, dia ngelakuin hal itu secara terus-menerus, secara berulang-ulang. Nah, ini ada beberapa gedung, fasilitas olahraga dan laboratorium, dan mungkin bisa di next juga Kak Brian. Di sini juga ada kegiatan akademiknya apa aja, kegiatan ketarunaannya apa aja, organisasi dan minat bakat yang teman-teman harus tahu dulu potensi dirinya apa, terus dicari nanti yang sesuai dengan dirinya apa. Sehingga nanti teman-teman bakal jadi sesuatu di kampus, bakal dilihat sama orang, teman-teman happy jalaninnya, dan insya Allah nanti bisa struggle. Kayak gitu Kak Fatika. Oke, luar biasa sekali. Berarti kalau menurut Kak Zaki, itu kita eh, bisa karena terbiasa ya Kak, berarti ya. Mau mungkin sebenarnya awal-awal Setuju Kak? mungkin ada kaget-kagetnya dikit lah ya. Nggak Iya, mungkin nggak, setuju. berarti ada shock-shocknya dikit. Tapi ternyata kita memang harus terbuka gitu. Karena udah masuk, berarti kan kita harus mengikuti aturan yang ada di sana. Kita coba terbuka dan jangan skeptis dulu kalau kata Kak Zaki tadi ya. Kita coba untuk menerima, membiasakan diri dan terbiasa. Dan memang itu ada impact-nya, impact positif ya ke diri kita sendiri. Iya, benar. Dan teman-teman berarti harus bisa menemukan passion-nya. Kalau nanti mungkin uh, alhamdulillahnya lolos di STMKG sesuai dengan pilihan teman-teman semua. Jangan lupa untuk eksplor diri sendiri ya Kak Zaki ya. Berarti ya Setuju passion-nya Kak. di mana? Entah passion-nya di public speaking misal atau kalau soal MC bisa juga di sana Kak Zaki. Misal soal Bisa MC banget Kak Fatika. mantap banget. Oke, jadi buat teman-teman mungkin yang public speaking-nya oke banget di sini adik-adikku atau yang mau tenis meja kayak Kak Zaki juga platformnya banyak ya Kak Zaki ya. Oke, jadi cara menyesuaikan diri di STMKG itu sebenarnya bisa karena terbiasa dan emang kita harus terus mengolah diri kita, apa ya, beradaptasi lah ya kayak dengan segala dinamika kampus dan juga kita mencari potensi kita. Jadi biar kita ibaratnya kayak kita menjalani selain akademik, misalnya non akademik itu sesuai dengan skill kita. Kan kita apa kalau sesuai passion tuh enak gitu kan dijalaninya. Istilahnya gitu kan Betul. ya katanya. Betul Kak. Iya. Oke. Nah, Kak Zaki mungkin satu tambahan dikit aja. Kalau misalkan Kak Zaki lagi merasa mungkin capek atau demotivasi, kita kan pernah ya mungkin mengalami kayak demotivasi mungkin saat kuliah dan lain-lain. Apa sih motivasi Kak Zaki untuk tetap bertahan gitu di kampus SMKG? Oke Kak Fatika. Singkat Kak ya. Enggak aja Pertama boleh. kita harus tahu tujuan kita masuk kampus itu apa ya, teman-teman. Kalau kita lagi demotivasi, lagi nggak semangat, kita harus ingat tujuan kita masuk kampus apa. Ada orang yang ingin kita banggakan, ya kan? Kita harus ingat senyuman orang tua kita di rumah gitu ya. Nah, biasanya itu ngembaliin motivasi kita lagi. Nah, terus sebagai mahasiswa dengan teknologi yang sangat luar biasa sekarang ya, ada banyak podcast-podcast sekarang di YouTube. Kita harus jadi individu yang senantiasa belajar ya. Kita bisa belajar dari podcast, belajar dari buku gitu. Sehingga kalau kita menemukan masalah yang kita hadapin sebenarnya masalah-masalah itu pernah juga kok dialami oleh orang-orang sebelum kita yang bisa kita petik pelajaran apa yang dari orang-orang tersebut sehingga biasanya lebih cepat untuk ngembaliin mood dan juga motivasi kita. Nah, kalau saya sendiri saya suka untuk nonton podcast di YouTube, saya suka untuk baca buku yang itu lumayan banget untuk ningkatin motivasinya lagi ketika lagi demotivasi. Gitu, Kak. Oke, thank you Kak Zaki. Udah
kupas lah ya pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua mungkin terkait SMKG dan gimana statusnya SMKG dari Kak Zaki. Terima kasih Kak Zaki sudah menjawab pertanyaan Kak Fatika di sesi 1 dan sesi 2. Tadi 20 menit lebih dikit, gak apa-apa ya. Tadi Fatika tambahin pertanyaan dikit. Oke, thank you ya Kak Zaki ya. Ya, Kak Fatika, makasih Kak. Oke, oke, kita ngobrol dulu tentang role model dan leadership dari kampus Peransam dan juga SMKG. Untuk yang pertama, ketika mau nanya tentang gimana perjalanan kakak-kakak di sini, kan ini kan sebagai ibaratnya kayak pimpinan eksekutif ya di kampus masing-masing ya. Nah, gimana perjalanan kakak-kakak hingga saat ini menjadi pimpinan tertinggi bagi mahasiswa di kampus masing-masing? Mungkin boleh kita colek dulu nih ke Kak Zaki, gimana pengalamannya menjadi ketua resimen ya di SMKG, boleh cerita Kak? Iya, baik Kak Fatika. Di sini ya Bang Daniel izin duluan Bang. Em, Teman-teman sekalian, kalau ditanya bagaimana perjalanan saya sehingga bisa menjadi komandan resimen, saya izin untuk mempersingkat ceritanya ya, karena saya ini hobi bercerita Kak. Nanti kalau nggak diingatkan kelamaan nanti. Em, saya itu udah jadi ketua kelas dari TK kali kayak ketua kelas di TK, ketua kelas di SD. Yang sebenarnya Kak enggak pernah saya rencanakan. Misalkan masuk TK mau jadi ketua kelas enggak. Tapi nggak tahu kenapa angin-angin ya selalu menghantarkan saya untuk menjadi seorang leader gitu di suatu lingkungan yang saya tempatin. Nah kayak gitu. Nah sebenarnya kalau ditanya menjadi seorang pemimpin itu kan menderita kayak harusnya kalau kita tahu teori itu kita tuh nggak mau dong jadi pemimpin. Masa kita harus mengorbankan kehidupan sehari-hari kita yang bisa having fun sama teman-teman, yang bisa main-main, untuk ngurusin sesuatu, Kak, untuk ngurusin organisasi gitu. Nah, tapi menurut saya, Kak, pemimpin itu bukan kata benda, bukan title. Jadi pemimpin itu adalah kata kerja, makanya saya mau-highlight caption di sini, we are not nouns, but we are verbs. Kita tuh bukan kata benda, tapi kita tuh kata kerja. Jadi kenapa saya bisa menjadi komandan resimen Taruna STMKG? Bukan karena saya ingin jadi komandan resimen, tapi apa yang saya lakukan selama ini, kata kerja, verb yang saya lakukan selama ini, itu mendukung atau menghantarkan saya untuk menjadi seorang pemimpin, seorang leader gitu. Contohnya apa? Biasanya seorang leader itu, kalau dia melihat suatu problem di lingkungannya, dia langsung cari tuh solusinya apa gitu. Jadi dia cenderung menjadi problem solver di suatu lingkungan, di suatu organisasi. Nah, juga biasanya dia harus bisa menyampaikan isi pikirannya kepada orang-orang sehingga orang-orang bisa menerima gitu. Sehingga bagaimana perjalanannya secara natural saya sudah melakukan mungkin kerjaan-kerjaan seorang pemimpin tuh dari TK, SD, SMP gitu kayak. Sama juga ketika masuk STMKG, ketika saya bergabung ke dalam suatu lingkungan, saya coba melihat apa problem di lingkungan itu, saya coba cari masalahnya, saya coba mengalir aja terus seperti itu, dan pada akhirnya tanpa saya rencanakan, em, amanah itu dititipkan kepada saya melalui teman-teman saya. Mungkin singkatnya seperti itu, Kak. Jadi saya mau highlight sekali lagi, teman-teman ya, we are not nouns, we are verbs. Suatu saat saya bisa saja tidak jadi penarasimen lagi kayak sekarang. Suatu saat Bang Daniel nggak jadi presma lagi sekarang. Tapi kepemimpinan Bang Daniel, kepemimpinan orang-orang hebat itu akan selalu terasa. Karena dia em, bahasanya embody apa ya? Ya, dia hidup dengan gaya kepemimpinan itu. Mungkin sekian Kak Fatika. Oke, berarti apa yang Kak Zaki lakukan selama ini menghantarkan Kak Zaki menduduki jabatan sekarang, yang pernah Kak Zaki duduki kemarin gitu ya. Nah, kalau untuk Iya, benar motivasi Kak kan Fatika. Kak Zaki, motivasinya kenapa? Kenapa mungkin ada apa ya, mungkin ada role modelnya mungkin dari akar sebelumnya atau kenapa Kak Zaki pengen ngambil posisi sebagai leader gitu? Baik Kak. Jujur Kak, pada saat saya masuk kuliah, saya tuh sempat ngerasa saya nggak mau lagi deh sibuk di organisasi. Karena teman-teman di STMKG yang paling penting itu adalah nilai IPK. Kenapa? Karena kalau IPK kalian paling tinggi, kalian bisa milih penempatan. Nah, dengan teori itu, saya langsung mikir dong, waduh, nanti kalau saya kayak SMA tadi, terlalu fokus organisasi, akademik saya tidak terlalu fokus, akhirnya penempatan saya bisa random nih, bahaya gitu, Kak. Nah, jadi saya awalnya nggak mau lagi ikut organisasi, Kak, mau fokus di akademik. Nah, tapi
yang memotivasi saya itu adalah dorongan dari teman-teman, nggak? Ketika publik itu meminta kita, ayo dong kamu maju gitu, kamu yang cocok, kami percaya jabatan ini kepada kamu. Nah, mau nggak mau hati nurani kita tuh pasti tergerak, Kak. Jadi kita udah nggak bisa bilang enggak lagi. Jadi ya udah akhirnya kita maju. Nah, makanya salah satu caption yang saya highlight di slide selanjutnya, menurut saya leadership itu is not optional, it's a responsibility gitu. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa kamu harus menjadi seorang pemimpin, menurut saya em, apa ya? Kalau ditanya apa alasan kamu jadi seorang pemimpin, menurut saya menjadi seorang pemimpin itu adalah keharusan, ya. Karena pemimpin itu sama dengan berbuat baik, peduli dengan lingkungan sosial gitu ya, memikirkan orang lain, berusaha untuk memajukan kesuksesan bersama seperti itu. Jadi kata pemimpin itu pasti identik dengan hal-hal baik, dan ngelakuin hal-hal baik itu adalah keharusan bukan opsional gitu. Nah, jadi kalau kita diberikan kepercayaan oleh teman-teman gitu ya untuk mengambil responsibility ini, itu bukan opsional lagi untuk diri kita, tapi memang udah seharusnya kita tuh jadi lebih baik. Nah, makanya saya bilang di awal tadi, leadership itu bukan title tapi kata kerja. Nggak semua orang bisa jadi komandan resimen, bisa jadi presma gitu ya. Karena komandan resimen itu cuma satu, presiden mahasiswa itu cuma satu. Tapi untuk menjadi pemimpin untuk diri kalian, untuk lingkungan kalian, untuk orang lain, itu bisa siapa aja. Dan saya yakin teman-teman yang ada di sini, ada yang ada di sini, itu bisa menjadi pemimpin dan harus menjadi pemimpin ya. Setidaknya untuk dirinya sendiri. Terus kalau role model, Kak, saya katakan dengan jujur, salah satu role model saya ketika sekolah di SMKG kedinasan, itu salah satunya Bang Daniel, kan. Jujur saya sangat respect dan sangat kagum sama Bang Daniel. Kebetulan saya sering bertemu di forum FMKI kan namanya. Nah, di sana saya coba memperhatikan Bang Daniel, belajar dari bagaimana dia memimpin, bagaimana dia berargumentasi yang itu sangat keren. Dan menurut saya sebagai seorang pembelajar, role model kita sebagai pemimpin itu nggak boleh satu. Karena setiap hari kita tuh semakin berkembang, kita nggak boleh kayak, wah ini satu caption yang saya pegang banget, ini sangat bagus. Kalau menurut saya nggak. Kita harus terus belajar, cari lagi, karena semakin kita belajar, semakin kita tahu kayak, wah ternyata ada banyak loh caption-caption, quotes motivasi yang sangat bagus tentang leadership, yang sesuai dengan lingkungan kita saat ini dan nantinya pasti berbeda kayak gitu. Mungkin gitu Kak Fatih. Oke, thank you Kak Zaki. Jadi uniknya role modelnya Kak Zaki adalah Kak Daniel ya, yang Iya saat Kak, ini nggak sudah perlu bergabung. jauh-jauh nih. Ada sama kita. Jauh-jauh. Bener-bener. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Apa nih Kak Zaki pesan untuk adik-adik yang mungkin sekarang sedang mempersiapkan seleksi sekolah kedinasan, dan apa harapan dari Kak Zaki untuk generasi muda sekarang peserta dari Zoom meeting ini mungkin yang bercita-cita masuk ke sekolah kedinasan? Mungkin ada nasihat atau apa ya kayak motivasi gitulah yang mungkin mau diberikan ke teman-teman semua. Silakan Kak Zaki. Oke, terima kasih Kak Fatika. Sebelumnya saya dari tadi ngelihat salah satu peserta kita ya Kak, Bang Gulo, ada namanya Aska Hermawan. Saya lihat adanya ini memperhatikan banget dari tadi on cam nggak pernah off cam. Respect lah Aska Hermawan. Saya doakan semoga kamu lulus Aska, semoga dapat sekolah kedinasan impiannya. Amin ya. Nah, kalau boleh berpesan nih untuk adik-adik sekalian, untuk teman-teman semuanya, ada satu quotes yang saya highlight di Salindia ini, yaitu you are stronger than you think, braver than you feel, and capable of more than you imagine. Keep going, you've got this. Jadi untuk adik-adik sekalian, perlu ditanamkan ya di mentalnya saat ini di dirinya masing-masing, bahwa sebenarnya adik-adik itu kuat loh. Kalian itu berani loh. Kalian itu pinter. Jadi harus pede, harus yakin sama diri sendiri gitu. Pertanyaannya apakah harus sekolah kedinasan? Enggak. Kalau menurut saya, apakah harus STMKG? Enggak. Tapi cari sekolah pertama yang benar-benar kalian suka, yang sesuai dengan passion kalian, dan kalian tahu why kalian mau masuk ke sekolah itu. Tujuannya apa? Misalkan mau masuk STMKG, kenapa? Oh, saya mau jadi pelayan publik, saya mau mengabdi kepada bangsa dan negara, karena saya ingin berpartisipasi, mengabdi dalam bentuk di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Atau saya mau masuk jadi
mahasiswa PKN STAN. Kenapa? Karena saya mau mengabdi kepada negara. Jangan lupa ya, kalau kita sebagai PNS, sebenarnya itu suatu kemewahan ya. Karena pekerjaan kita itu adalah pekerjaan pengabdian, teman-teman. Saya yakin semua orang itu mau jadi orang kaya, ya. Semua orang itu mau jadi orang sukses, tapi nggak semua orang mau mengabdi, ya kan? Nah, tapi kita bisa kaya, kita bisa sukses, tapi kita mengabdi juga pekerjaannya. Jadi sangat keren ya PNS itu kita bekerja sambil beramal, sambil mengabdi. Jadi pahalanya mengalir terus. Nah, yang bagi saya itu adalah suatu kemewahan karena nggak semua orang itu bisa mengabdi dan mau mengabdi, teman-teman. Nah, jadi pilih sekolah kedinasan yang kalian suka. Jangan takut belajar aja. Kalau belajar itu pasti bisa. Saya sangat suka tadi quotes dari Bang Daniel kalau repetisi itu adalah kuncinya ya. Kalau suatu hal yang dilaksanakan berulang-ulang itu pasti bisa. Nah, bukti bahwa teman-teman memilih untuk ikut webinar ini di hari Minggu itu adalah bukti keseriusan kalian yang enggak dimiliki oleh orang lain ya. Nah, hal-hal kecil seperti inilah yang bisa menghantarkan kita kesuksesan itu, teman-teman. Contoh kecilnya orang-orang sedang tidur sekarang di rumah, teman-teman itu webinar mencari motivasi. Hal yang lebih kecil lagi, teman-temannya off cam, kalian on cam lebih memperhatikan yang itu bisa menimbulkan um, respect to others kayak gitu kan, hal-hal kecil seperti itu. Nah, jadi kalau saya boleh berpesan, pertama, pilih kedinasan yang paling kalian suka, terus dihitung-hitung yang paling potensial mana, seperti itu ya. Nah, tapi jangan lupa kalau misalkan memang ada variabel-variabel lain seperti misalnya, Bang, keluarga saya sekarang sedang mengalami kendala ekonomi. Jadi saya harus masuk sekolah kedinasan. Nah, variabel-variabel itu boleh juga dimasukkan. Nah, setelah itu baru belajar. Nah, teman-teman, ada banyak orang-orang yang akan share tips dan trik ke teman-teman nanti gimana cara masuk STMKG, TKS-an atau IPDN. Tapi yang perlu kalian tahu, sebelum ada tips and trik, itu ada hal yang wajib terlebih dahulu. Kalau mau masuk sekolah kedinasan itu, hal yang wajib itu pasti belajar. Teman-teman tahu tips and trik sebanyak apapun itu, tapi nggak mau belajar, malas-malasan, percuma. Ya, jadi syarat satunya itu belajar. Kalau teman-teman udah memenuhi syarat pertama, baru boleh lanjut ke syarat berikutnya. Tapi kalau teman-teman udah malas belajar, mau banyak banget tips and trick-nya nggak ada. Terus yang kedua apa berdoa. Yang ketiga apa minta restu dari orang tua. Ya kan? Setelah itu baru tuh tips and trick. Misalkan buat strategi belajar, cari bimbel yang terbaik, reach out senior-seniornya terdahulu, cari soal-soal yang paling update, dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah belajar. Nah, gimana caranya belajar biar konsisten? Harus tahu why, tujuan kita mau masuk itu apa. Ya, harus clear nih hari ini teman-teman. Oke, saya mau masuk SMKG karena A, B, C, D, E. Dan karena tujuan itu saya harus konsisten belajar sehari minimal 30 menit misalkan. Olahraga seminggu 2 kali misalkan. Ibadah tepat waktu, nggak boleh tinggal-tinggalkan. Dan selalu minta restu orang tua. Dan yakinlah dengan menjalankan kehidupan seperti itu, kalian bakal upgrade. Kalian bakal lebih kuat, lebih pintar, lebih kuat, dan insya Allah nanti kalian bakal sukses. Jadi keep going. You've got this. Thank you. Oke, keep going, you got this. Oke, jadi menurut Kak Zaki, intinya kita yang penting belajar, berusaha buat cari info dari senior-senior gitu, gitu kali ya Kak Zaki ya. Terus Iya, benar. eh, kalau tips dari Kak Zaki mungkin ya pokoknya intinya kita belajar terus, kita mencoba cari-cari bimbel dan lain-lain. Kan pasti teman-teman di sini sudah punya apa ya? Ibaratnya kayak strategic plan-nya masing-masing kali ya, gimana Yes. mungkin ada yang untuk olahraga seminggu 2 kali lah, ada yang mungkin belajar tiap jam berapa sampai jam berapa, itu tekunin aja yang penting karena uh, insya Allah kalau misalkan itu konsisten kuncinya, teman-teman akan meraih apa yang teman-teman impikan.